perbedaan akidah kali tauhid. Yang kedua, bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi dalam kehidupan. Berkesempatan di mondok pesantren, sementara ada di antara kita yang belum merasakan mondok di pesantren, belajar ilmu Al-Quran, maka ada beberapa yang mengikuti orang yang berani menafsiri tapi keblinger. Jadi tafsir ayam kambing adalah ulama, atau ada yang khawatir menafsiri sendiri jadi salah. Mohon pencerahan dari Gus Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini terakhir semangat sekali saya sudah. Begini ya, jadi kalau biasanya ini sering dipakai Pak Kures, sesuatu itu pakai madatul kalimat atau kosakata. Jadi kalau akoda itu dari ain qafdal, maknanya mengikat, sehingga kalau kita transaksi disebut apa? Akad. Jadi sesuatu yang mengikat disebut akad. Kata turunannya bisa akidah, sesuatu yang sudah komitmen itu disebut akad atau akidah. Kita berkomitmen iman bahwa Allah satu. Nah, satu itu bahasa Arabnya wahid. Terus dari kata wahada wahidu tauhidan, mengesahkan Allah itu disebut apa? Tauhid. Nah, tauhid itu dimulai la syarikalah, bahwa tidak ada kekuatan di luar Allah yang sekuat Allah, disebut tauhid. Jadi akidah dan tauhid itu sama, akidah ya tauhid, tauhid juga akidah. Jadi itu sama. Makanya yang dikatakan Islam itu apa? Yang dikatakan Islam itu adalah al-i'tiqad atau al-aqidah bil janan, akidah tertanam di hati, wa nutqu bil lisan, kemudian akidah itu kita lafadzkan, kita ucapkan, wal amal bil arkan, dan implementasi fisik kita juga seperti itu. Makanya yang dikatakan iman, dikatakan ihsan adalah tadi apa? Akidahnya itu ada bil janan di hati, diucapkan bil lisan, kemudian dipraktekkan bil arkan, yaitu anggota fisik, anggota tubuh kita. Sehingga sujud itu dianggap ibadah paling lengkap, karena fisik kita ya tunduk sama Allah dengan kepala di bawah. Kalimatnya juga kalimat tunduk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi makanya dilafatkan. Ya, dilafatkan itu penting supaya kuat. Makanya kita ini menyesali betul ketika ada perdebatan niat itu dilafatkan panda, itu nggak penting. Sebetulnya semua kita yang NU atau yang ahli sunnah atau siapa saja mengatakan melafatkan niat itu sunat, jadi tidak mengatakan wajib. Tapi yang menentang dilafatkan juga kebablasan. Melafatkan saja kok enggak boleh. Makanya dulu itu ada guyonan ketika penguasanya itu niat duhur gimana? Dijawab usolli fardhu dzuri, salah, niat ada di hati. Barang yang satu kuasa, niat duhur gimana? Ditulis niat ada di hati, enggak, yang benar usolli fardhu dzuri. Ya ribet kalau gitu. Jadi akidah dari kata akoda, akoda itu mengikat, sehingga disebut akdun nikah, berarti ikatan nikah. Akdul be berarti hukum jual beli yang sudah jadi. Ya. Akidah itu kata turunan dari itu, sehingga maknanya apa? Komitmen kita terhadap agama ini, komitmen kita terhadap Islam. Apa komitmen yang paling dasar dalam Islam? Tauhid, mengesahkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, terus tadi yang menyangkut tafsir ya, tidak semua kita pernah mondok. Jawabannya sudah tahu lah, kalau tidak semua kita itu pernah mondok. Tapi begini ya, pesantren itu dulu itu tidak harus seperti ini yang di pondok saya atau di pondok-pondok yang lain. Pesantren itu adalah sistem pengajaran di mana setelah diajarkan itu dirasakan, diamalkan, dijiwai. Sehingga dulu malah nggak ada pesantren yang kayak kita ini. Ulama-ulama dulu ya di rumah ngaji, tapi serius. Sehingga dulu itu memang yang dimulai ini, yang adat kampus sebagian itu agak nggak cocok, itu menghafal. Kalau kampus itu kadang kuat analisisnya, kalau di pondok itu memang disuruh menghafal. Kenapa menghafal itu menjadi penting? Karena pengembangan itu setelah hafal. Tapi kalau tidak hafal, maka sebenarnya kita tidak pernah mengembangkan agama, mengembangkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita ini butuh hafal. Meskipun setelah itu ada analisis. Saya beri contoh misalnya gini. Mulai kecil sampai tua kita ketemu orang yang sangat materialistik. Makan enak itu apa? Sate. Makan enak itu bakso. Makan enak itu pizza. Selalu kita dibentuk fisik. Tapi kalau kita ngaji sama ulama, makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar.
Maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa? Idamuhu alju, lauknya adalah lapar. Kalau kamu lapar semua makanan enak. Ini kearifan. Dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis. Hanya satu piring, ditanya, kenapa tidak tanduk, sudah kenyang? Alhamdulillah, berarti saya tidak butuh korupsi. Ternyata istri saya hanya makan satu piring kenyang. Kalau makannya 1 ton, baru saya butuh korupsi karena tidak cukup. Begitu juga melihat ngopi. Setiap orang cowok kalau ngopi itu senang sekali. Bahwa ternyata untuk senang itu tidak harus selingkuh, tidak harus maksiat, tidak harus ke klub atau tempat-tempat yang salah. Jadi ulama dulu itu cara kearifannya itu dijaga oleh hal-hal yang sepele. Ternyata saya ngopi itu bisa senang. Ya berarti senang itu tidak harus maksiat. Gendong anak senangnya bukan main, melihat anaknya sehat tidur senang. Sehingga ulama dulu mengatakan al-istidzat bil mubahat min qutbiddin. Menikmati hal yang dibolehkan Allah itu qutbuddin, pokok dari agama ini. Nah, kenapa orang butuh maksiat? Karena nggak bisa nikmati hal-hal seperti ini. Makanya beragama itu harus nyaman. Dengan nyaman ini diharapkan orang nggak butuh nyaman lewat jalur yang tidak benar. Orang ketemu cucunya senang, ketemu anak senang, ngopi senang. Hal-hal yang taat ya. Apalagi Rasulullah SAW dengan sholat tuh senangnya bukan main, sampai beliau ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Logikanya gampang, kalau kita jagongan ya ngerumpi sama yang kita cintai senang, apalagi ngerumpi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau boleh dibahasakan, karena sholat itu artinya kamu muamalah, munajat, jagongan, asik-asikan sama Allah Ta'ala. Rabbana lakal hamdu, engkau mempunyai segala puji yang di langit maupun di bumi, yang memenuhi langit dan bumi. Jadi itu yang harus jadi solusi bangsa ini. Coba misalnya malam-malam macet, andai kan malam-malam banyak yang tahajud kan Jakarta itu tidak macet. Jadi ulama itu ingin menjadikan taat itu solusi. Makanya qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang yang sedang tahajud, itu setiap ulama dulu yang tahajud, itu sampai bilang gini, ainal muluk fi hadil ladzah. Enaknya apa jadi raja? Enak ya kita. Sayyidina Ali itu derajatnya tinggi. Di antaranya disebabkan beliau kalau wiridan gini, saya hafal wiridannya. Kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Gusti, saya ini punya nikmat yang luar biasa karena menjadi Tuhan untuk engkau. Zat yang abadi, yang kekal, yang pertama. Coba kalau saya jadi hambanya Fir'aun, Tuhan mati tenggelam lagi, kan nggak ada kerennya. Udah gitu sekarang jadi tontonan lagi coba. Andai kan kamu punya Tuhan Fir'aun kayak apa tersiknya? Sudah Tuhan mati jadi tontonan. Sudahlah Gusti, keren saya ini karena punya Tuhan engkau, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya keren sekali karena menjadi budak engkau, menjadi hamba engkau. Coba kalau saya jadi hamba sesama manusia, kerennya apa? Podo menusane, podo lemah, podo mati ini harus saling memperbudak. Kerennya apa? Jadi orang dulu itu kalau sudah munajat, makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Kalau sudah sholat tuh nyamannya bukan. Jika masyhur dalam cerita-cerita ketika Umar kena panah dan panah itu bentuknya kayak pancing, kalau ditarik sakit karena bentuknya kayak jangkar itu. Umar minta apa? Nanti tarik ketika aku sholat. Ketika sholat beliau ditarik beliau tidak kerasa. Dan itu harus dilatih. Ya tadi, jadi, Quran, saya ulang lagi, Quran itu harus ditafsirkan seperti ini. Kalau tidak, maka orang akan menanyakan. Saya juga pernah ditanya orang yang sebetulnya ya agak kurang ajar, tapi tak anggap bodoh saja lah daripada dianggap kurang ajar. Hebatnya apa Gus? Quran mengatakan wa kulu washrobu, sementara ini kitab suci yang sakral. Kenapa hanya bakas makan dan minum? Saya bilang orang bakas Alphard, bakas Mars, bakas planet Jupiter itu nggak keren karena nggak bakas nggak mati. Tapi kalau orang nggak makan mati, berarti Quran membakas kebutuhan dasar manusia. Jadi mendesak, makan tuh mendesak. Nah, kenapa harus dibahas? Dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain harus pamit. Semua alam ini milik Allah, sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah. Maka Allah dulu yang ngetikan kulu, kamu boleh makan, baru kita boleh makan. Makanya Islam menganjurkan kita makan baca bismillah, itu pamit yang punya.
Kamu pernah beli oksigen, kamu pernah beli buah-buahan sama Allah, tidak pernah beli kan? Itu maling semua itu sebetulnya. Karena tidak pamit sama yang punya. Coba kalau itu milik orang lain, kita langsung makan disebut maling enggak? Sekarang kamu makan itu tanpa pamit Allah, kira-kira maling enggak? Kalau kita keras sebenarnya itu maling juga. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Untung Allah baik, enggak ngelaporkan ke polisi. Nah di sini pentingnya kata kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Artinya kalimat ini punya filosofi yang luar biasa. Tapi andekan ini ditafsirkan orang yang nggak ngerti Quran, nggak ngerti tafsir, nggak punya adzauqus salim, rasa yang baik, maka memang ya ngomong Quran harus ahlinya, sehingga kualitas kulu wasrobu itu luar biasa. Saya sering sujud syukur karena ayat itu, ya Allah, betapa baiknya engkau mengizinkan kita makan rezekimu. Hanya modal baca apa? Bismillah. Sudah gitu oleh ulama dikatakan bismillah hanya sunat. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuma sedikit kurang ajar lah ngomong. Tapi kalau kamu tidak ahlinya maka terus malah tanyanya tadi loh. Quran yang katanya hebat kok hanya bakas makan dan minum. Coba misalnya kemarin itu hebat. Coba sudah kamu kemarin tanpa makan. Tetap pokoknya itu makan. Ketika orang mau menjajaki, mau nempat di Mars atau Jupiter, pertanyaannya apa? Di sana ada air enggak? Ada makanan enggak? Penelitian pertama apa coba? Di sana ada makanan enggak? Ya kan? Yang pokok berarti apa? Makan. Ya, itu kira-kira contohnya Quran yang dibaca ahlinya. Itu nanti dengan kualitas seperti itu, pemahaman seperti itu. Doa jangan macam-macam lagi. Ini pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Quran bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Quran? Mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Nah, seperti ledakan besar, itu kalau diarahkan ke Al-Quran, apa memang sains itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama? Apa Al-Quran? Buatan apa belum? Tapi apa juz 30? Ya, ini rileks saja ya. Memang saya ulang lagi. Memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa, kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya, karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2, nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya aja. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La ikraha fiddin. Itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusydu minal ghayy. Paham yang saya maksudnya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan, itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong, kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk.
Tapi Anda saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronde dari dulu Doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, 1 tambah 1 itu berapa? Pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid. Saya tak jawab 3, saya kan imam masjid. Masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa'in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut. Lebih absolut dibanding 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu maksud qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita tanya rival politik. Pak Jokowi kamu tanya 1 apa 1 ya 2. Pak Prabowo ya bilang 2. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Nah itu disebut qad tabayyana rusdu. Nah kembali ke ide tadi. Ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali. Karena ya itu sudah begini loh Pak Ida khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi khadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini. Pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level masa Imam Ghazali disaingi. Itu aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok. Rokok mari cepat mati. Oh, sira rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Oh, tidak usah begitu. Sebenarnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu menyesal sekali ya. Kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu mang sakiliane. Gue dungo itu yakin pangeran nabian sedino itu tetap dituruti. Gitu aja, gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pangeran itu suwi-suwi. Sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu. Wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah, tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri. Ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti. Ya gitu dong. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti, gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa innama yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku dongo mau nunjukno butuh Gus, tapi ra kemen disembadani. Ya alhamdulillah aku ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian,
Kalau kita ngikuti fikih, sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah, sama cari di takrib, di mu'in, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan nggak perlu muksun. Walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan, bahkan di Fathul Mu'in diberi walau lagi, walau fitolabi abidin. Moro Arafah, golek duit ceblok atau golek apa, ini ya sah. Lu andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan? Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutarodidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abikan meskipun tidak punya niat wukuf, maunya ke situ, ya sudah nyari-nyari apa. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan nggak pati iso nangis mesti itu. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja, sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadarnya. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abidin. Jelas itu takbir. Masih ingat atau tidak takbir itu? Harus ingat kan? Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal. Kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Gus Zofur itu cerita, kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gus. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in itu setengah hafal i'anah. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fathul Mu'in era saya. Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi. Karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak ndonga ning Arafah gini-gini terus ya hanya gitu-gitu tok. Ndak mikir kalau ganggu orang lain itu begini kok gitu. Itu satu. Jadi menurut saya sampai jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi khaddu minan nadhuri. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal. Itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib kok ngarep. Alasannya apa? Loh itu udah orang liberal, itu kitab Mahalli. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. Piye jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia ada tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh ya, ini jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Loh, itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak, saman jawab saja. Di kamar mayat, enggak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kauliku yono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak, sibuk, ora kober gawa napa? Jenazah. Tapi dalam konteks di Indonesia ya suul adem. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu. Jadi ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Nah iya misalnya ana wong awam goblok mati. Jenazah dak kok nguri. Dadi yo ape dadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain, kalau enggak di depan enggak salah, alasan Anda apa? Ini itu udah imam. Yang wajib di depan kita ini kalau imam. Nah seperti itu khilaf, maksudnya cerita khilaf.
mutu, alasannya sama-sama mutu. Koilnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahal. Dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat, tetap sholat apa? Jenazah. Goib. Itu pernah saya praktekkan. Tapi sekali itu saja, mungkin tidak terulang. Pas kemarin Mbak Nafek Hajin. Mbak Nafek itu mendekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali. Gak sholat itu bengi-bengi tante ini nganti jam 2. Dan saya akrab sama beliau, sering guyon sama saya. Sebelum meninggal itu berkali-kali, ya memang masih keluarga sama saya, jadi sering guyon. Dulu sering guyon sama saya. Ya aku sebenarnya tenanan, ini sering ngandani saya. Gitu. Saya nggak ngira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan, langsung nyelati Mbak Nafek. Pak kok nggak di depannya? Ya sudah ini darurat, karena nggak mungkin mendekat beliau. Jadi ya itu tadi, buktinya sholat gaib. Sholat gaib juga, misalnya orang Kediri, boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur? Boleh nggak? Boleh, padahal mayatnya di belakang, karena memang nggak imam. Nah kalau seperti itu khilaf, ini cerita, kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi, tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sampai kalau nggak percaya cari di Mahalli di bab jenazah. Kalau Mahallinya tidak ada di Qalyubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan yakin ya. Kalau ini mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem ya. Tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas, kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zaini, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi, putrane Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Ramdan Al-Budi masih hidup. Saya tuh punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita ini ahli embriologi dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran. Makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang nerjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa ya'liqu alaqun, sesuatu yang nempel itu namanya alaqah. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun, ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Aliqa ya'liqu menempel. Oh, ya oke Pak, enggak masalah. Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafadz itu majas atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete bawa WC ngalor ngidul. Karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor gitu. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Faqih fatatakabbar wa anta kanafun minal aknam kan disebut. Kamu kok sombong kowe WC melaku. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah, bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah. Kita masih bisa berkelit, asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya ini kisah nyata ya. Jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Yofur. Di antara usul saya seperti itu. Mbok terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah.
Atau kita yakin sesuai ilmiah ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan baca ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa iya bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di kewajian sini. Makhluk itu yang terkenal kan 3. Manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda karena jin itu bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu. Nah sekarang pertanyaannya gini. Lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda. Tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah itu. Kana minal jin, kana ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falam majanna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Madatul kalimah kan sama kan? Jimnun musyaddad berarti jim nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falam majanna alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Terus sekarang sampai tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Enggak. Berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, kana minal jinni ay minal masturin. Paham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu, subhanallah, ya Baghawi terus Baidawi, itu nganalisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini, sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lughat jelas as-sholat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat sing mustalah alaihim tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanullah. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong jek urip kok di solati, pasti maknane sholli ai utulahum, kamu akan. Terus inna sholataka sakanul lahum ay du'auka sakanul lahum, doa kamu membuat mereka tenang. Faham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari. Padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Loh yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sya'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul
visitati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari, asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, kok dinetralisir. Yaum maknanya khin. Napa maknanya napa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Enggak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna sa. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Ya, saya kira demikian.